Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syukran lillah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Pada kali ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat-nikmat. Salah satunya hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih dapat melaksanakan ibadah puasa. Pendengar dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan hikmah-hikmah Ramadan 1441 tahun Hijriah. Alhamdulillah telah hadir narasumber yang tidak asing lagi, yang sudah mendunia, apalagi live, dunia viral, sudah hadir di tengah kita Ustadz Ki Haji Solina Sibuan. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Dan di samping kita Ustazah Umi Kalsum. Sehat Ustazah ya? Alhamdulillah. Tambah cerah ini ya, karena matahari pas ya. Alhamdulillah. Kita tetap berada di channel Solina Sibuan di Facebook, di Instagram. Tetap ikuti kita. Insya Allah tema sore hari ini cukup menarik, yaitu rahasia dan hikmah puasa. Kita akan beri waktu kepada Ustaz Solihin dan Ustazah Umi Kalsum. Kita kasih waktu 10 menit masing-masing untuk mengupas apa sesungguhnya rahasia atau hikmah di bulan Ramadan. Terlebih bulan Ramadan ini berbeda dengan Ramadan sebelumnya, karena Ramadan kali ini kita berada dalam keadaan prihatin, yaitu COVID-19. Itu saja kami minta kepada Solihin menyampaikan rahasia dan hikmah puasa Ramadan. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ustaz Doni dan Ustazah Umi Kalsum yang saya hormati dan saya banggakan, para pemirsa, follower semua yang hadir dari jauh, maksudnya hadirnya ya. Hadir artinya masih hidup. Mudah-mudahan semua dihidupkan oleh Allah, itu badannya dihidupkan pula insyaallah roh dan semangat hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Sore hari ini alhamdulillah kita masih tetap berusaha hadir bersama para followers, para pemirsa semuanya. Mudah-mudahan insyaallah pembicaraan kita dalam dakwah sore hari ini bermanfaat kepada kita, kepada orang-orang yang mengikuti insyaallah dalam kegiatan ini. Ibadah puasa ini kita harapkan insyaallah membawa manfaat dan asar itu artinya pengaruh ya, di dalam hidup kita sebagai orang yang beriman. Karena puasa ini memang hanya bisa dipakai, hanya bisa dipergunakan atau dilaksanakan oleh orang yang beriman. Maka yang diminta oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ilal akhir. Nah, di dalam kaidah para ulama mengatakan fa inna likulli ibadatin sahihatin laha atharun fi tahdidin nufusil muslim. Segala sesuatu ibadah yang ada di dalam Islam ini, Ustaz Doni, pasti akan ada asar, pasti akan ada pengaruhnya dalam pembentukan pribadi seorang muslim. Untuk itu puasa yang begitu berat, kecuali bagi orang beriman, itu pasti ada pengaruhnya, ada rahasianya, ada manfaat dan hikmahnya kepada seorang yang berpuasa. Dan itu sudah kita rasakan semuanya secara jujur. Jadi hebatnya Islam itu, Islam adalah agama bukan hanya teori tapi praktek. Ketika kita praktek terasa langsung itu rasanya, akibatnya dan hikmahnya. Kita umpamanya haji, orang yang bisa teori haji tapi tidak pernah berangkat, itu udah tahu. Orang yang tahu nikmahnya umpamanya sholat tahajud tapi tidak pernah bangun malam qiyamul lail, udah tahu dia. Begitu juga orang yang berpuasa tapi tidak ada rasanya menurut dia, berarti puasa itu tidak membawa hikmah dengan dia. Boleh jadi pengamalan dia yang salah. Nah,
Ketika dikatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, tapi orang itu STMJ, sholat terus maling jalan, itu berarti puasanya, sholatnya itu tidak benar, tidak sahih, Tidak ada asar tadi tidak ya? asar. Jadi mudah kita di dalam menilai seseorang ini kulu kilir ke Mekah, ke Madinah, ada asarnya enggak? Kalau ada asar berarti mudah-mudahan makbul, begitu juga sholat tinggal tapi masih sombong, padahal setiap saat dia menaruh wajahnya ini di atas apa namanya? Di atas lantai, masih sombong, berarti tidak ditadaburinya dan tidak dimaknainya, ya. Untuk itu saya cuma poinnya dulu, di antara rahasia ibadah puasa itu adalah ibadah puasa itu mengenalkan kita dengan ada Sang Pencipta. Kenapa kita tak makan tak minum, ada makanan minuman di depan kita? Berarti ada yang menyuruh. Sama dengan sekarang, orang dulu tidak percaya dengan corona karena di Wuhan waktu itu. Sekarang semakin mendekat baru sampai maju mundur. SPBB atau SPB. SPBB, kalau SPB lah lama kami. Santri penerimaan murid baru. PSB baru. Ini ada PSB, PSBB. Nah, bukan PSBB. Ya, kami PSBB penerimaan santri baru. Jadi ketika kita begini, oh iya, adonian ternyata corona itu biarpun tak kelihatan virus itu. Nanti dia akan dapat hikmah. Oh, ada juga ternyata mati itu. Ada juga nikmat dan azab kubur itu. Ada juga neraka itu berarti dan surga itu. Itu. Ini hikmah yang pertama. Kita tahu ada Sang Pencipta. Yang kedua, paling tidak dengan puasa ini kita mulai berdisiplin juga. Bagaimana kita sahur dan berbuka itu tidak boleh tidak boleh lebih waktu dan kurang. Ada. Berarti hidup ini harus ada disiplin. Disiplin kita ada disiplin waktu, disiplin makan, disiplin dalam beribadah, disiplin yang lain. Kemudian yang ketiga, rahasia puasa itu yang dirasakan adalah ternyata kita mampu melawan hawa nafsu kita, Ustazah. Makanya rahasianya kenapa kita kalau waktu berbuka puasa itu gembira, lisoimi parhatani, karena kita merasa bisa melawan nafsu kita. Apalagi kalimat la'allakum tattaqun ya. La'allakum tattaqun. Ikut kalau ya. Jadi orang yang bertakwa ya. Dari ujung dari ujung ke ujung. Shadaqallah. Ini sama-sama shadaqallah. Kenapa? Senang Ustazah. Karena posisi itu dia bisa melawan hawa nafsu. Menang dia. Yang keempat, puasa ini seperti saya sampaikan, yang paling mahal untuk saya. Puasa ini rahasianya membuat kita menjadi percaya diri. Ini selalu saya sampaikan. Salah satu penyakit umat kita sekarang tidak pede, minder. Orang minder itu cirinya kalau ngumpul-ngumpul, mundur-mundur akhirnya ngilang. Istilah saya muntaber, mundur tanpa berita. Terus yang terakhir, ternyata dengan berpuasa kita mencari percaya diri, kita mampu tak makan tak minum seharian, mampu kita. Dan yang terakhir, tentunya yang paling penting sesuai dengan tujuannya, rahasia daripada puasa itu, puasa ini bisa membentuk hamba-hamba yang bertakwa. La'allakum tattaqun, karena ujung dan muara semua kehidupan ini kalau kita lihat Ustadz Doni, semua ujung daripada muara daripada ibadah itu ujungnya la'allakum tattaqun. Ya. Wa ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi semua ibadah ini, baik yang mahdo goiru mahdo, tujuannya menjadi orang bertakwa. Bagaimana, kenapa harus bertakwa? Itu nanti saya nyampaikan setelah Ustaz jawab. Baik. Ya. Baik Ustaz, menarik sekali apa yang disampaikan Ustaz Sholih Nasibuan. Ada kalimat asar. Nah, ini yang jarang kita dengar. Ternyata dari asar itu lahir 5 poin. Salah satunya puasa melatih disiplin, ya. Puasa melatih kita ada hikmah, yaitu ternyata mampu manusia itu untuk melaksanakan puasa. Jadi ada pengaruh setiap ibadah. Haji tadi kalau tidak ada pengaruh untuk apa? Ya, jangan cuma tahu jalan-jalan Jikrona, Jak Dipa. Itu ya. Jadi menarik. Jadi jelas. Ini menarik pendengar. Nanti di 30 menit terakhir boleh pendengar boleh pemirsa menanya hal-hal terkait hikmah. Baik, untuk sesi selanjutnya kita akan mendengar juga
dari Ustazah Umi Kalsum, terserah Ustazah. Nak bahasa Indonesia boleh, nak Palembang boleh. Bahasa Palembang dipastikan. Dipastikan. Silakan Ustazah. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz Haji Salihin Hasibuan dan Ustaz Doni serta pemirsa followers IG Ustaz Salihin Hasibuan Official dan juga Facebook dimanapun berada, insyaallah dirahmati Allah. Amin. Tema kita hari ini tentang hikmah atau juga rahasia bulan Ramadan. Tadi sudah disampaikan rahasia puasa, tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Solihin tentang aksar tadi, ya pengaruh, ya berpengaruh. Kalau Ustazah lebih banyak kepada mahabbah, cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lahirnya puasa itu diawali dari iman. Allah nak nyingok keimanan kita, maka diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil untuk berpuasa itu adalah orang yang beriman. Jadi kalau kita merasa beriman kepada Allah, Rasul dan hari akhir, tidak ada halangan apapun, tidak ada sangi wajib hukumnya bagi kita puasa. Dan juga kalau kita berhalangan, wajib menggantinya di hari yang lain. Itu wujud cinta kita kepada Allah. Dan iman lebih utama lagi. Kenapa? Karena kalau kita sudah menyangkut masalah iman kepada Allah, maka tidak ada kata-kata yang bisa menghalangi kecuali kita menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Bahkan saking kasih sayangnya Allah pada umatnya, ada 3 jenis manusia golongan yang tidak diwajibkan puasa. Itu Ustaz Doni, kita selihin. Yang pertama, non-muslim tidak wajib puasa. Jadi kalau ada orang non-muslim makan depan kita, janganlah kita katai kita yang dosa. Memang gawe dia ni. Biarlah. Lantaklah dia situ nak makan nasi kucing, nasi anjing ya, segala. Nah yang kedua, yang dah wajib puasa tu budak kecil. Jadi budak kecil dah wajib puasa, cuman wajib diajari. Dari 7 tahun, 10 tahun, wajib hukumnya dalam Islam mengajari anak agak keras sedikit kalau menyangkut masalah akidah dan ibadah. Nah, yang ketiga yang tak wajib puasa unggilo. Bukan yang tadi berarti kalau tak puasa berarti budak kecil. Budak kecil. Oh, betul ada. Ya, betul. Dua di mangkok ya, 2 mangkok. Jadi yang ketiga unggilo. Ya, unggilo dah wajib puasa. Itulah kasih sayang Allah ya. Jadi kalau ada lanang besar tinggi tegap belagak ganteng, bergodek, ya. Bulu dada bro. Iya, bulu dada tidak puasa siang hari. Jangan dulu dikatai tidak boleh. Mungkin non muslim. Islam saja namanya Ahmad Syafi'i. Oh, berarti masih kecil apa jenggot. Berarti terakhir. Penggilo, ya. Penggilo, berarti sedeng bahasa Palembang. Nah itulah kasih sayang Allah, Allah tuh maha kasih sayang sama kita, maha cinta, cuma kita yang sering mengkhianati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi iman itu penting, dan iman juga diuji ketika Ramadan ini. Rahasianya Allah yang menguji kita. Maka di dalam hadis Allah ngomong, puasamu adalah untukku, kata Allah. Ketika kita kumur-kumur sampai wudu, kalau nak kita telan lumayan kan tak nyimak, acak lah kita telan sedengat. Tapi karena kita yakin Allah hadir, Allah ada, Allah maha melihat, maka kita yakin pengen puasa kita itu berfaedah dunia akhirat, amaliyah dan puasanya diterima, maka dah galak kita telan, kita metukan lagi. Artinya iman di situ lagi, keimanan kita Allah jelek di situ. Maka kata Allah, puasamu itu sesungguhnya adalah untukku. Kemudian yang berikutnya lagi, hikmah puasa itu di samping iman tadi, yang kedua adalah menyehatkan badan. Bayangkan 11 bulan yang namanya lambung kita memompa makanan yang kita makan, ginjal kita menyaring yang namanya apa racun-racun yang ada di tubuh kita tanpa henti, apalagi yang makannya banyak. Sudah Taiwan lah. Kenapa kau lihat Ustaz Doni? Tapi dia pembusikan. Aku sasuliin. Pokoknya sudah Taiwan laksan, sudah laksan celimpungan banyak, masuk galau-galau. Sehingga dah kate waktu istirahat, maka timbullah banyak penyakit. Maka nih sebulan Allah sehat ke kita melalui puasa. Sumu tasihu. Kata Arab ngomong ke barang siapa berpuasa pasti sehat. Kenapa? Karena kalau HP itu dicas, ya, dicas, lambung dicas, ginjal dicas, segala yang ada di tubuh kita dicas, sehingga kaget keluar dari Ramadan ini maksimal lagi tubuh kita. Allah sudah tahu itu, maka di
minggu-minggu pertama jangan heran kalau perut lambung panas, kondisinya agak lemak, itu pembakaran racun. Minggu kedua normal, minggu ketiga itu sudah mulai harus isi lagi. Herbalis juga Ustaz. Iya, cak-caknya tuh. Belajar lagi beli aku dulu. Dia caya. Nah, jadi semua kasih barang siapa yang puasa pasti sehat. Yang ketiga, Allah juga menguji kita, meminta kepada kita untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Sebulan Ramadan ini sudah berapa banyak waktu kita luangkan untuk dia. Ya, jadi memang kata ulama ada 3 golongan, yang 3 macam orang yang suasana hatinya ketika masuk Ramadan itu beda-beda. Beda-beda. Yang pertama orang yang merugi. Siapa yang merugi ketika Ramadan masuk? Hatinya gegana, gelisah, galau, merana. Gelisah, galau, merana. Nah, Ramadan masuk, tak laku lagi. Tak laku, pelaminan aku. Dah 11 bulan. 11 bulan dah job dikasih Allah banyak. Istirahat. Sebulan disuruh Allah istirahat dan menjadi 2,5% lagi keuntungan. Covid ini istirahatnya. Istirahatnya Covid ini kelebak kalau banyak. Dan kemudian juga ada lagi suasana hati wong yang ketika Ramadan datang was-was. Ramadan datang kumat lagi, mah aku. Ini Tadi. rugi juga masih. Nah, yang ketiga, yang berikutnya adalah wong yang ketika Ramadan datang dia cuek-cuek benar Ramadan payu, dak Ramadan sudah. Nah, itu lah, dak Ramadan dia dak puasa. Bulan Ramadan tak puasa. Ada tipe-tipe orang cair itu. Ya. Dia pernah Ustaz dia diundang buka puasa bersama. Yang anehnya belum beduk dah minum galau. Rombongan keluarga itu saja tanya, "Kenapa kamu tidak puasa? Kenapa ngada ke buka puasa bersama?" Iya, untuk kawan-kawan kami tak puasa, ngapa muta kalau puasa. Ini alasan. Biasanya yang banyak cair ini konglomerat. Konglomerat itu ya. Nah, ini orang yang celaka, sudah dijalan nikmat dan Allah rezeki tapi tidak menjalankan. Nah, orang yang beruntung yang ketiga ini, ketika Ramadan datang dia bersukaria, marhaban ya Ramadan. Ini orang yang beruntung dekat dengan Rasulullah SAW. Nah, jadi itulah Allah namanya seberapa besar taqarrub ilallah, kedekatan kita kepada Allah. Serius tidak kita ni menjadi hamba Allah, ya, yang mengaku diri kita memeluk dinul Islam ini. Maka dari itu ada tipe orang yang sekedar gugur kewajiban. Ya. Ada tipe orang yang istilahnya menjalankan syariat memang dari hati, butuh jasmani dan rohani. Dia yang butuh, bukan Allah yang butuh. Betul. Ya, kita kan yang butuh dengan Allah. Allah tak butuh dengan kita. Ya, kalau kita tak solat galau, Allah tak pernah pensiun jadi Tuhan. Ya, tapi kalau kita tidak solat, nah sarok kita, ya, maka dari itu iman, kesehatan itu taqarrub ilallah, 3 hal yang penting. Dan yang keempat, Ramadan itu bulan pendidikan. Mendidik kita bagaimana lebih bersabar pertama, yang kedua mendidik kita untuk mempunyai sifat empati kepada sesama, bahwa yang kaya lapar, yang miskin lapar, sama keadaannya. Bedanya kita tidak terkapar di jalan baik, kata orang kena corona juga. Ya. Banyak Tapi berita juga ya. banyak saudara-saudara kita yang terkapar di jalan bukan corona, ternyata Lapar, kelaparan. Karena Karena kelaparan. Kata Roma Irama karena. Kemudian yang itu tadi yang jelas, makanya zakat, infak, sedekah sudah harus kita berbagi kakek di bulan Ramadan ini. Kalau malam-malam di Palembang tuh sedekuran, ya mulai sedekuran mulai itu baik. Tuh, Baik. Ya, terima kasih Ustazah Umi Kalsum. Menarik dari apa yang disampaikan beliau ini, ada juga kalimat yang cukup bagus dan menarik, yaitu kalimat mahabbah. Jadi kalau seorang itu sudah punya mahabbah dalam dirinya, maka apapun rintangan di depannya termasuk puasa jadi nikmat. Betul Ustazah? Betul. Ya, jadi kalau sudah didasari rasa mahabbah, ya, yang berat ya, jadi ringan. Ya, jadi semuanya mudah. Jadi ada konsep mahabbah, ada konsep asar. Ini 2 kalimat ini ilmu yang luar biasa dari guru-guru kita. Jadi puasa tentu kalau dia sungguh-sungguh akan ada asar dalam kehidupannya. Puasa kalau didasari dengan rasa mahabbah akan terlihat
tidak berat, akan terlihat kecintaan yang luar biasa. Nah, jadi Ustadz Solihin tadi ingin menyambung kan, belum selesai tadi di sesi selanjutnya, kalimat muttaqun itu orang yang bertakwa itu apa betul dengan mereka puasa ini setelah 11 bulan yang akan datang betul-betul menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini bagaimana caranya supaya mencapai itu? Terima kasih Ustazah Ummi dan Ustadz Doni ya. Tadi beliau juga sudah menyampaikan dengan kita, diharapkan dengan puasa yang benar ini menjadikan kita beribadah dengan dasar-dasar hub. Hub itu artinya cinta ya. Istilah bukan cinta singkatan cendol dan tapai, bukan ya. Tapi dengan insya Allah cinta, kata orang Arab, pada sohamin kalwuddu fakullu sain hayyin. Kalau cinta sudah datang darimu, dari dalam dirimu, segala sesuatu akan terasa mudah. Ya. Jadi 12 jam itu terasa biasa saja. Ya. Karena maksud cinta. Kenapa kita cinta dengan Allah? Karena Allah sangat lebih cinta kepada kita daripada kita dengan Dia. Bayangkan semua dikasih oleh Allah, Ustaz Doni, tidak ada pakai bayaran. Ya. Sekarang baru corona datang, tenangis kita. Bagaimana kalau penyakit-penyakit yang lain dikasih oleh Allah? Tapi tidak, Allah ngasih dengan kita semuanya dengan dengan gratis. Saya tadi sambil di mobil berpikir saya, mungkin yang tidak tidak ada pengaruh apa? Asal. Bukan terkapar apa? Yang ada bekasnya tadi, yang bukan pengaruhnya ya. Corona ini yang tidak terpapar. Oh, terpapar. terpapar. Ya, maksud saya antara terpapar dan terkapar. Ya, Kalau sudah terpapar agak terkapar juga. Asli. Itu kawan-kawan yang mengelola banyu mungkin tidak terlalu rugi. Ya kan? Padahal banyu itu dikasih oleh Allah. Cuma tapi lama saya hitung tadi, mungkin banyak juga yang menunda bayaran, kata-kata duit ya dah. Jadi ujung-ujungnya kena juga semuanya ya. Pengaruh itu. Pengaruh. Nah, untuk itulah kita diajari, para kawan-kawan saya, followers semuanya, mudah-mudahan kita tambah sadar, tambah yakin bahwa Allah itu sayangnya dengan kita. Seandainya Ustadz Doni Allah tak sayang dengan kita, maka dibuat puasa itu bukan dari sahur sampai kepada berbuka. Bukan sahur sunnahnya itu diperlambat, ya, berbuka dipercepat apa dipersegera. Kalau Allah tak suka dengan kita, dibuat oleh Allah cepat sahurnya, lambat berbukanya. Mati terkaparnya itu bukan terpapar lagi, terkapar. Nah, begitulah sayangnya Allah dengan kita. Dalam pepatah orang Arab itu, as-soni'u adra bisun'i. Karena pencipta itu lebih tahu tentang ciptaannya. Pencipta itu lebih tahu tentang ciptaannya. Allah tahu kemampuan kita, cuma mainilah. Nah, maka dibuat cara berpuasanya juga begini. Ada orang yang puasa mungkin sampai berhari-hari, ada yang 40 hari. Nah, kita tidak. Betul. Alhamdulillah. Ada jeda. Ada jeda, dikasih oleh Allah. Tahu tentang kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, terus kita dengan berpuasa ini mudah-mudahan rahasia yang paling penting, kita tahu dengan diri kita dan tahu sang pencipta kita. Bayangkan, tidak ada yang melihat kita tadi, kata beliau, sambil menyelam kita tidak makan, tidak minum. Sambil menyelam tidak minum gitu. Maaf, kena ya, kalau dulu namanya puasa riang-riang, tapi makan di balik tiang ya. Nah, itu begitulah kita sekarang yang paling mahal. Sehingga nanti dengan berpuasa yang benar ini, Ustadz Doni, ini yang kita maksudkan dengan berpuasa yang begini, insya Allah akan melahirkan muttaqin atau al-muttaqun. Jadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Karena tadi tujuan daripada ibadah itu semuanya muaranya bertakwa. Kenapa harus bertakwa, Ustaz? Ini yang banyak orang tak paham, Ustaz Doni. Ada yang menganggap Ustazah Ummi takwa itu cuma kata-kata orang beriman, orang-orang yang kere, yang miskin, yang terlunta-lunta. Nah, sehingga sering orang bilang, kasihan budak itu awal pakaian takwa tapi miskin. Seolah-olah takwa itu cuma zikir, baju koko, ya baju-baju yang ini. Itu bilang takwa. Cak aku ini bajunya bertakwa. Kalau pakai jasa Ustaz Doni tidak bilang bertakwa ya. Seolah-olah itu. Padahal kalau kita lihat, subhanallah, target hidup ini adalah takwa ya. Kenapa? Karena orang bertakwa itu akan menjadi orang yang
dapat ilmu, Ya. diajari oleh Allah. Orang yang bertakwa itu akan diberikan oleh Allah rezeki yang tadi sangka-sangka, Min haitsu la- diberikan jalan keluar dari kesulitan. Betul. Ya, nah? Orang yang bertakwa itu akan dimudahkan rezekinya. Bukan itu yang selalu kita cari-cari. Lemak niat itu mudah gawinya, lemak niat itu lapang hidupnya. Ngapu lapang baru jual rumah, rumahnya diangkat, tinggal lapangan kan? Lapang jadi. Lapang Tidak gitu. bertebas. Iya, orang yang bertakwa itu dimudahkan oleh Allah urusannya. Sekarang saking pengen orang urusan mudah, akhirnya korupsi dan KKN, Ustazah. Nah, itu. Padahal kalau kita dekat dengan Allah, Tidak Allah bacalah Allah yang memudahkan itu kan? Iya. Kan Allah yang punya hati-hati manusia. Nah, membolak-balik. Allahu Akbar. Orang sekarang menganggap takwa itu kere, orang bertakwa itu tidak jadi hebat. Padahal yang kelima, orang bertakwa itu jamin oleh Allah mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Banyak orang sekarang gilo mulia, gilo hormat. Hormati aku, awas sekarang aku turunkan. Gilo hormat. Kalau masuk ke hutan, gilo babi. Yang itu. Nah, tapi kita biasa baik. Karena ketakwaan, kemuliaan itu bukan dari dibuat-buat. An-nufuz, kata Ibnu Taimiyah, an-nufuz huwa samratul iman. Wibawa itu akan datang dari buah keimanan. Kalau kita beriman, kata ustazah tadi, kita baik, orang bertakwa, maka wibawa itu akan datang. Wibawa tak baca dibuat-buat Ustaz Doni. Nggak usah dicari. Nggak baca, dicari-cari. Hormati aku, iya. Nyari buku, habis pensiun, Iya. dulu deh kawan. Iya. Nah, itu istilahnya tadi, Rai 12. Di Palembang, Iya. Rai ada 12, Rai hilang 11. Tinggal siko lagi, makanya dicari-cari. Namanya cari-cari Rai. Ya. Cari Rai dan cari namo. Tapi kalau kita nggak punya namo galau. Nah, yang terakhir ini yang paling dasar. Orang yang bertakwa itu dijamin oleh Allah masuk surga. Amin. Nah, orang yang pintar mendapatkan sebenarnya tawaran ini, dia akan berkata, ya Allah, kalau aku bertakwa saya akan dapat surga. Surga aja kau kasih ya Allah yang sulit dan mahal itu, apalagi cuma dunia yang cuma sepersen daripada surga. Coba benar nggak Ustaz Doni? Benar. Surga yang mahal itu, yang sulit itu dikasih oleh Allah. Iya. Apalagi hanya cuma dunia ini. Yang sekecil. Sekecil pasti dikasihnya kan. Nah, orang tidak banyak berpikir begitu. Akhirnya sekarang terjadi dunia dicari, tapi dengan Allah yang membuat dunia dijauhi, Dimusuhi. dimusuhi, dicaci lagi. Ya. Bahkan Dilecehkan. ustaz-ustaz yang dekat-dekat dengan Allah itu pun kadang-kadang dicurigai. Dimusuhi. Apakah tahu kalau Allah memberikan dunia baik, akhirat baik, surganya dikasih, apalagi cuma urusan dunia yang kecil ini. Maka jangan lupa para followers semuanya, dunia dicari, tapi jangan kau lebih cinta kepada dunia daripada Allah yang punya dunia, ya. Jangan pula kamu mati-matian mencari rezeki, tapi dengan Allah tukang bagi rezeki kau jauhi. Mestinya logikanya tadi yang saya bilang KDI, kenali yang membuat dunia, dekatkan diri dengan yang membuat dunia, ikut sertakan yang punya dunia ini untuk mengurus dunia. Nah, baru namanya al-ma waladas. Al-mantap. Ya. Betul, Ustaz. Luar biasa pendengar dimanapun Anda berada, ada poin-poin yang luar biasa sore hari ini disampaikan beliau. Jadi kalau orang yang bertakwa, yakinlah segala urusan itu mudah, Ya. kecil bagi Allah kalau urusan-urusan dunia ini. Cuman syaratnya harus yakin bahwasanya dengan orang yang bertakwa akan Allah kasih. Sudah Allah katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi kalau Allah sudah kasih, tak tertampung-tampung lagi kita urusan rezeki. Maka jangan kita berkecil hati, ya. Jangan kita melihat sebelah mata orang yang bertakwa itu. Justru itulah kemuliaan yang dia dapat. Baik, terima kasih Ustaz Solihin. Kita langsung juga ke Ustazah Umi Kalsum. Kalau tadi mahabbah Ustaz, ya. Nah, kadang-kadang orang ini tidak percaya dengan mahabbahnya kepada Allah mendatangkan rezeki. Dia sangka dengan dekatnya kepada Allah itu justru menghambat. Ya kan, orang sholat duha jadi rezeki berkurang karena menghabiskan waktu mesti itu berdagang ini, nak ibadah lagi, berzikir lagi. Nah, jadi bagaimana konsep menumbuhkan mahabbah itu, Ustaz? Jadi mahabbah itu kan artinya mencintai. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jadi kenali diri kita dan kenali Allah. Adanya kita pasti adanya Allah. Nah, agak tinggi dikit kajian itu kan. Agak penting Sah. Yang awam ya.
Jadi ketika nikmat-nikmat itu kita resapi dan kita yakin bahwa Allah yang kasih, maka akan tumbuh cinta di situ. Mahabbah itu yang pertama, kita dekati dulu Allah. Allah tidak mungkin dekati kita duluan, kita yang harus mendekati. Faskuruni askurkum. Ingat aku, niscaya aku ingat kamu. Kita dulu ketuk pintunya, kita dulu datang ke rumahnya, kita dulu soal ngomong sama Allah. Insya Allah Allah akan tahu siapa yang mendekatinya ini. Ya, jadi salah kebanyakan kita, banyak orang yang sholat, banyak yang ibadah, tapi sedikit yang nyampe ibadah dan sholatnya, karena mereka sekedar gugur kewajiban. Tapi orang yang mahabbah, yang mencintai Allah, insya Allah sholatnya berfaedah, puasanya berfaedah, ibadahnya pun berfaedah. Jadi kita yang pertama yang harus kita lakukan kalau kita pengen dicintai Allah, dekati Allah dulu. Itu untuk kiat untuk membuka mahabbah kita kepada Allah. Yang kedua, yakin janji Allah di dalam Al-Quran itu pasti dijawab. Ya, kata Allah, ud'uni astajib lakum. Mintalah niscaya aku kabulkan. Dan Allah tiap berjanji tidak mungkin ingkar. Kecuali pemilihan anggota dewan bisa waktu belum jadi ya, cahayanya nganjuk kita baju tanggal dia maju kita tinggal. Dia maju kita tinggal. Soalnya korban juga. Iya, korban. Baju dan tanggal. Iya, baju tanggal dia maju kita tinggal. Biasanya cek itu ya dah. Apa cek hilang lakukan itu? Hah? Cuma hilang. Cuci baru hilang. Nah, tapi kalau Allah yang janji pasti itu buat followers sekalian, jangan kecil hati. Umat Islam tuh adalah umat yang terbaik. Kuntum khairu ummati ukhrijat linnas. Kita ini sebaik-baik umat yang Allah ciptakan. Yakinlah kalau kita menjadi kekasih Allah, insya Allah kekasih kita tidak mungkin membiarkan kita sengsara hidup di dunia. Tapi kita harus tadi sudah dekat, mengenal, habis itu kita jalankan syariatnya. Apa yang diaturnya, apa yang diperintahkannya, kita jalan ke galo-galo. Dan jangan keluar dari apa yang sudah diatur oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan dalam hadis Rasulullah dua-duanya. Maka ihdinas siratal mustaqim tuh, jalan yang lurus tuh, jabarannya panjang itu. Maka kata Allah di dalam Yasin, Ani abuduni, ikuti ya, Ani abuduni hadza siratal mustaqim. Karena ini jalan yang lurus, tapi sedikit yang galak mengikutinya, kata Allah. Tapi kalian sedikit yang mau mengikutiku. Maka hilanglah mahabbah Allah tadi. Maka kita harus di jalan yang lurus, jangan mengot-mengot ya. Nah, tapi kalau di jalan raya ya jingok-jingok, kalau jalan-jalan Sudirman ada belok nombor pun lurus deh. Tapi kalau yang urusan agama, urusan hidup, berperilaku lurus karena Allah cinta kepada orang yang lurus. Dan yang terpenting lagi, intan surullah yang surkum, bela agama Allah, niscaya Allah akan membela kita. Jadi akhirat itu kampung sejati kita. Dunia ini jembatan dunia mazra'atul akhirat. Maka di pucuk dunia ini jadilah kita kekasih Allah, agar ketika kita mati kaget kekasih kita menyambut kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Ustazah, memang menumbuhkan keyakinan itu banyak orang mengatakan tidak gampang. Ya, Kadang-kadang baru nak berubah kawan nak ngajak dan tidak benar lagi. Jadi tadi kan Ustazah menyampaikan kalau sudah yakin insya Allah ya, rezeki ya, persoalan gampang dan mudah. Iya. Jadi memang saudara-saudara sekalian, followers yang bahagia dimanapun Anda berada, jadi memang hikmah Ramadan ini ya, selain menumbuhkan rasa cinta, berpengaruh terhadap ibadah, insya Allah ya, musibah ujian ini akan menjadi mudah. Makanya hikmah Ramadan salah satunya kalau disiplin, kata Ustaz Solihin tadi, ini 11 bulan yang akan datang menjadi mudah ya. Soal kesehatan ya, puasa insya Allah setelah puasa ini badan jadi segar, makan istirahat tadi kan, awal-awalnya apa namanya tadi, ulu hati ya, pembakaran lambung ya, panas ya, sabar, jangan berhenti ya, itu detox reaksinya kan. Memang banyak yang sehat ya. Nah, oleh karena itu di situasi COVID ini, Corona ini, mungkin ada pesan-pesan juga Ustaz Solihin, Ustazah Umi Kalsum, apalah kira-kira kaitannya dengan
dengan Ramadan ini puasa itu? Oke, Ustaz. Masih banyak pertanyaan belum? Pertanyaan belum. Oke. Jadi kalau bicara tentang kaitan puasa ini dengan musibah corona, yang jelas kata Rasulullah bahwa setiap musibah itu masaibu qaumin inda qawaid. Musibah suatu kaum, seseorang itu adalah faedah bagi yang lain. Ya. Sekarang semua dapat musibah sedunia, tapi tidak semua mati kan? Nah, jadi yang kita ini alhamdulillah dikasih Allah kesempatan untuk mengambil fawaid. Fawaid itu jamak dari faedah. Fawaid banyak faedah, banyak manfaat. Ya, tibar. Tadi kata beliau mungkin ini namanya tarbiyah rabbani, pendidikan Allah. Kalau manusia yang menyuruh supaya berdisiplin tak baca, manusia yang nyuruh supaya berburu tak baca. Sekarang Allah yang nyuruh supaya banyak cuci tangan, ya kan? Nah, ini saking banyak cuci tangan lupa cuci kaki. Ada yang belum tahu cuci tangan dan semuanya makan. Ada banyak sebabnya. Bagaimana kita supaya menjaga juga pendidikan rumah tangga. Dan kadang-kadang sibuknya di dalam di luar, lupa dengan rumah tangga. Banyak pendidikan, banyak pelajaran yang dapat kita peroleh. Yang paling penting adalah sama-sama kita ini untuk sabar menghadapi ketetapan Allah, ya. Sudah dibuktikan siapapun tidak ada yang bisa melawan ketetapan Allah ini sekarang, ya. Sudah sedunia turun tangan. Ada yang turun tangan, ada turun kaki. Oh, kok turun tangan? Semuanya sampai di kos-kosan. Jadi memang ini benar-benar pelajaran dari Allah. Pahami bahwa ada yang membuat hidup ini, ada yang punya langit dan bumi serta kita semua ini. Kita ini adalah ciptaan Allah. Saya ulangi lagi, as-sani'u adra bisun'ihi. Pencipta itu lebih tahu tentang ciptaannya. Jadi ketika Allah membuat aturan syariah hidup, ini boleh, ini tak boleh, itu sudah untuk manusia. Itu saja Ummi tadi yang antum bilang, salah satu syarat kita supaya mahabbah itu kenali kebaikan Allah, kenali Allah dengan sifat-sifatnya. Ketika kita tahu alangkah sayangnya Allah dengan kita, sayangnya Allah dengan kita, sampai tak boleh makan yang haram biar kau tak sakit. Wahai hambaku, jangan kau begawe ma ini supaya kau begini. Aku sayang dengan kamu, kau tak kuat masuk neraka hambaku. Allahu Akbar. Allah sayang dengan kita. Makanya harus dipahami. Ketika kita taat dengan aturan Allah ini, bukan Allah menyiksa kita. Makanya sering saya bilang, ini dalam yel-yel saya kalau bilang nikmatnya ibadah ada 3 jawabannya. Nikmatnya ibadah jawabannya taat, sehat dan selamat. Taat, kita beribadah itu cuma sebagai simbol saja sebenarnya, simbol ketaatan kita kepada Allah. Maka tidak bisa puasa karena musafir, karena sakit. Boleh fi ayamin akhir. Iya, ketika kita tidak bisa sholat berdiri, boleh duduk. Tidak bisa duduk, boleh berbaring. Nah, pakai isyarat, pakai hati. Yang penting kau mengakui keberadaanku, hai hamba Allah. Begitu seterusnya. Allah sayang untuk kita taat. Yang kedua biar sehat. Nah, tadi Ustaz Jawab sudah bilang, antum lihat wahai pemirsa semuanya, para followers, wallahi tidak ada di dalam semua ibadah yang disuruh oleh Allah, baik mahdo goiru mahdo, kecuali dalamnya membuat kita sehat. Antum jangan ngira kalau ente bersedekah tidak membuat sehat. Tangan kamu ngasih begini tapi hati ngalir ke sini, tenang hatinya. Kita baca Quran begini ini tapi ini tenang. Yang tenang hati ini membuat badan sehat. Makanya kalau kamu tonton dulu, biasa orang kalau ditangkap itu dicari-cari KPK, pasti jawabannya lari ke luar negeri. Terakhir jawabannya kurang sehat, sakit yang ada mencret. Sakit dan mencret apapun itu adalah sakit yang diawali daripada hatinya yang sakit, tidak tenang hatinya. Makanya kalau hatinya sudah tenang dan sehat, badan sehat. Nah, pepatah antum dulu mensano ingkor versano, tolong bawa coverin dari sini ke sana, itu tidak benar kalau menurut Rasul. Yang 2 tahun di Spanyol. Iya, kata Rasulullah justru yang benar itu adalah apabila segumpal darah sehat, maka semua akan sehat. Inna fil jasadi mudghah itu ya. Ala wahyal qalbu, subhanallah. Maha benar janji Allah dan Rasulnya. Kalau batin sehat, jasmani akan melok.
jasmani sehat tapi hati bermasalah, jadi sakit badan. Nah, makanya semua jangan dikira kalau sedekah pun tidak menjadi sehat. Apalagi kalau kita sholat lah pasti Ustaz dunia. Peredaran darah itu sudah disurvei oleh kesehatan dunia, tidak ada gerakan yang paling hebat dari sholat. Tai chi kalah, senam kungfu salah. Apalagi tahu Tapi kalau subhanallah sholat sempurna salat dengan salat tomat kita. Apalagi puasa ini, ibadah puasa ini memberikan kesehatan. Subuh tasih. Nah, yang jangan lupa yang terakhir, target ibadah itu kalau kita lihat di dalamnya itu adalah supaya selamat. Selamat mana? Selamat dunia, selamat akhirat. Allahu Akbar. Allah itu sayang dengan kita. Semoga para followers dan kita semuanya ini semua insya Allah memperhatikan sesuatu dengan hati, bukan hanya dengan mata, sehingga kita mentadabburi semua ibadah-ibadah dan memaknai ibadah yang dikasih Allah kepada kita semua. Terima kasih Ustaz Solihin Hasibuan. 3 poin beliau tadi ini membakar semangat kita. Jadi kalau orang yang bertakwa insya Allah selamat, sehat, berkah hidupnya. Beliau sering sampaikan ziyadah khair, betul kan? Ziyadah. Itu sering pakai juga Ustaz. Berkah itu apa? Ziyadah khair. Padahal kita nyontor Ustaz Solihin. Jadi benar. Ujungnya cari berkah Ustaz. Iya benar. Ya, duit banyak kau udah berkah, kakek gunung. Ya, jabatan tinggi kau udah berkah, kakek gunung. Tapi kalau jabatan tinggi ada kalimat berkah, wah nikmat. Sehat badannya ada berkah, nikmat ini. Itu yang dicari. Jadi kalimat ziyadah khair itu pas kuteliti Ustaz luar biasa. Ya. Nah, bertambah kebaikan, berkala itu namanya. Ustazah tadi bercerita tentang sehat, ya kan? Bercerita tentang mahabbah. Nah sekarang ini kan corona, Ustaz, ya kan? Ada uang ngomong dengan aku, Ustaz, uang gilo itu sehat-sehat baik. Nah itu kan, tidak kenal maksudnya itu kan? Apalah kira-kira hubungan, bukan hubungan uang gilo dengan corona, bukan. Apa dengan kita? Bukan. Maksudnya apa hikmah Ramadan terkait corona ini? Kamu tanya jawab apa gila ada kena corona karena dia hati akal. Setiap ujian yang diberikan Allah pada orang yang berakal. Orang yang tak hati akal, tak apa diuji. Orang gila dapat masker maksudnya. Tak apa diuji orang gila ya. Dinjak corona yang lagi juga dia. Tak hukuman itu. Jadi ujian itu pasti ditunjukkan oleh Allah kepada orang yang berakal, hambanya yang berakal dan beriman. Dan jadi kalau Ustazah nangkep virus corona ini, Ustazah nangkep corona? Bukan nangkep apa sinyal itu. Ngapa kita dikasih virus corona ini? Yang kedua, pertama bisa jadi azab ya, karena ini ke seluruh dunia. Ada di bagian-bagian dunia yang mengecap agama Islam itu teroris. Ada yang mengecap bahwa ajaran Islam itu menyulitkan, melanggar hak asasi manusia. Tapi dengan corona ini tidak sedikit di belahan bumi yang tadi mengecap Islam itu ajarannya yang menyulitkan, justru mereka masuk Islam rame-rame. Kenapa? Ternyata Islam itu menjaga sesuai dengan kalimatnya selamat. Itulah mahabbahnya Allah sama kita. So, dikasih ujian supaya kita mahabbah lagi kepada Dia. Nah yang kedua, ujian corona ini untuk mengangkat derajat kita. Wong yang beriman yakin kalau Allah yang menunjuk kita ujian itu mengangkat derajat. Ada yang imannya tambah naik, ada yang imannya turun. Maka kita yang saling mengingatkan. Nah yang ketiga, yakin bahwa inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Kita sudah tahu hikmah ke depannya apa. Dan yang keempat, bahwa sesungguhnya setiap penyakit pasti ada obatnya. Nah khusus corona ini sampai obat-obatan. Kalau ada obatnya? Obat-obatan di samping katanya sudah ada obat yang mantap. Mantap di rumah. Oh, mantap di rumah. Obat-obatan medis, tapi juga kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan di barat. Apa cukup pempek? Nah, cukup pempek itu hilang aja. Silakan haus. Hilang. Bahkan diteliti, saintis Amerika meneliti azan dan ayat-ayat suci Al-Quran yang dilantunkan itu bisa mematikan virus corona. Kalau di barat sana Islam sudah bangkit, kita di Indonesia juga yang mayoritas sampai bangkit, bukan justru menjauh.
maka stay at home. Nah, Ini pemirsanya ada jamaah aku Ustaz dari Hong Kong, dari Macau ini dengar kalau. pokoknya stay apa tadi? At home. Apa kira takut salah bahasa Inggris. Stay at home. Mendep di rumah itu manfaat ke ngaji, ya. Apa salat tadi misalnya pagi tambah salat sunnah. Insya Allah paham lah, mendem di rumah, stay at home. Caca itulah ya. Apa beda mudik dengan pulang lah. Aja itulah. Cak beda gerobak sama orang lain lah. Surat kapan sama korang. Kau kan. Saya kan yang mainnya lagi. Jadi main itu. Balik-balik. Iya. Penting deh, apa ya kita sekolah. Makanya bolak-balik sekarang fotokopi harus mampu. Pada selembar cuman. Ya yang penting lagi kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini luar biasa. Hikmah corona di bulan Ramadan ini menggentarkan seluruh dunia. Ya, supaya apa? Dulu wong tidak pakai masker yang menghina wong pakai cadar. Ya. Sekarang wong rame-rame bercuci tangan. Islam mengajarkan kesehatan. Jadi mudah-mudahan dengan wabah pandemi corona ini bangkit Islam di Eropa lah, mulai azan 5 waktu. Jadi saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, kita tinggal beberapa menit lagi, kita minta kepada narasumber kita, 2 orang narasumber ini untuk memberikan closing statement terkait hikmah Ramadan. Silakan Ustaz Solihin Simpan. Terima kasih Ustaz Doni. Jadi di akhir ini statement saya untuk menyampaikan kepada sahabat, para follower semuanya, dengan pembicaraan kita sore hari ini khusus di sekitar hikmah atau rahasia puasa, kita mudah-mudahan semakin yakin kita yang butuh dengan puasa ini bukan Allah. Semua apapun bentuk ibadah kita sebenarnya itu adalah untuk kita, bukanlah untuk Allah, tapi karena Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tanda sayang Allah dengan kita. Untuk itu jangan pernah merasa berat hati dalam ketika melaksanakan ibadah, karena tadi contohnya puasa akan membuat kita jadi dapat rezeki karena bertakwa. Puasa akan menjadikan kita orang-orang yang sehat. Allahu Akbar. Siapa yang tak kalah sehat? Sampai ada yang lari-lari kadang-kadang. Maka saya bilang Ramadan ini kalau memang mau puasa, tak usah nak lari-lari dari pagi. Apalagi istilah kita dulu apa istilah? Jalan-jalan saya. Dia bukan yang subuh, asmara subuh. Tidak jelas mana asmara, mana asrama lah. Tidak ada. Kita usah lah. Nak lari-lari jogging tak usah. Dengan puasa yang benar, insya Allah kita sendiri akan fit, badan kita sehat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah insya Allah kita mulai hari ini dan mulai kemarin dan mulai dari yang dulu ke depan, kita sadar sesadar-sadarnya, wallahi kita beribadah itu bukan untuk Allah tapi untuk kita dewe, ya. Fa innallaha ghaniyun hamid, sesungguhnya Allah maha kaya dan maha terpuji. Untuk itu insyaallah bincang-bincang sore ini bermanfaat, lebih membuat kita insyaallah semangat dan ceria, ikhlas, senang berpuasa ini, tidak ada rasa beban dari kita semuanya. Allahu a'lam. Terima kasih Ustaz Solihin. Silakan Ustazah. Ya baik Ustaz Doni dan pemirsa followers sekalian, insya Allah dirahmati Allah. Yang jelas tidak banyak-banyak apa istilahnya pesan saja. Yang pertama husnuzon, baik sangka kita optimis, yakin bahwa Allah yang mengatur segalanya, kita coba menjalaninya dan usaha. Yang kedua kita tetap disiplin dalam ibadah, disiplin dalam kehidupan, dan itu sebagai ikhtiar kita untuk bisa stay at home. Bisa stay di muka bumi ini ya. Kemudian yang ketiga yang jelas jadilah kekasih Allah, dan dengan cara kita mengetuk pintunya mendatangi, karena dengan itu Allah akan menjadi kekasih kita. Yakin insyaallah Allah akan melindungi kita dan jiwa kita selamat dunia dan akhirat. Semangat, optimis, yakin bahwa badai pasti berlalu. Terima kasih Ustazah Umi Kalsum, Ustaz Solihin Hasibuan yang sudah menyampaikan. Jangan lupa follow media kita yaitu Solihin Hasibuan di Facebooknya, di Instagramnya Solihin Hasibuan, dan di YouTube-nya Ustaz Solihin Hasibuan. Dan besok juga ada
Besok masih atau libur? Besok ada untuk duha. Kajian 2 jam setengah 9. Kajian 2 jam setengah 9 di mana tuh? Di sini. Di sini. Salha Center. Ikuti, insya Allah tambah berkah, tambah ilmu. Amin. Saya Haji Doni Melano, MC khusus didatangkan. Atas kayu. Ya, dari bawah Toman nih tangan ini. Insya Allah berkah untuk kita semua. Amin, amin. Sekali lagi, insya Allah ini menjadikan keberkahan bagi kita walaupun di tengah pandemik Corona atau COVID-19. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.